dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam Injil Matius pasal 28. Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10 kita akan membaca. Kita akan membaca secara bergantian Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Saya mengundang kita semua berdiri. Saya akan membaca ayat 1, Bapak Ibu akan membaca ayat 2 dan seterusnya. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Ada banyak hal yang bisa kita temukan terkait dengan fakta kebangkitan Yesus Kristus. Kita merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus merupakan satu peristiwa yang benar-benar terjadi dalam sejarah. Bukan hanya sejarah mengenai kematian Yesus Kristus, bahwa Yesus telah mati di atas kayu salib, tetapi fakta sejarah juga membuktikan, menunjukkan bahwa Yesus yang telah mati itu, dia bangkit pada hari yang ketiga. Nah, oleh sebab itu beberapa ayat yang sudah kita bacakan di sini juga bisa menggambarkan bahwa sesungguhnya setelah kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, kemudian pada hari yang ketiga, pada minggu itu, pada hari pertama sebelum matahari terbit, di sini sebelum fajar menyingsing, di bagian lain sebelum matahari terbit, dikatakan perempuan-perempuan itu termasuk Maria Magdalena, Maria yang lain, Salome, Yohana dan sebagainya. Nanti setelah itu Petrus dan murid yang lainnya juga coba ingin melihat keberadaan kubur tersebut, di mana pada waktu pertama Maria Magdalena mau datang melihat itu mayat Yesus, mau memberikan rempah-rempah, minyak-minyak dan sebagainya. Tapi ketika dia lihat, wah, kenapa ini kubur ini yang ditutup batu besar, sudah tidak ada lagi batu itu. Kemudian Maria Magdalena menangis dan memberitahukan, wah, Tuhanku sudah hilang. Dan Maria yang lain juga yang bersama-sama dengan Maria Magdalena coba untuk melihat. Tetapi saya coba melihat secara kronologis peristiwa
mengenai kebangkitan Yesus Kristus itu. Ternyata memang saya dapatkan di situ Maria Magdalena lebih dulu dia lihat, wah itu kubur itu sudah kosong, sudah tidak ada batunya. Karena mungkin dia lihat, wah Tuhanku sudah hilang, mungkin dicuri atau apalah yang ada dalam pikiran Maria Magdalena sehingga dia sedih pada saat itu. Dalam kesedihannya karena dia tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi pada saat itu, sehingga dia larut dalam kesedihannya. Dan kemudian juga perempuan-perempuan lain lihat, wah ternyata mereka melihat fakta yang berbeda, tidak seperti apa yang Maria Magdalena lihat. Jadi Maria Magdalena hanya melihat sekilas saja, wah batu sudah tidak ada lagi, sudah berada di tempat lain, tidak, wah mungkin dari kejauhan atau dia mungkin menengok sedikit, wah tidak ada. Tetapi ketika perempuan lain masuk dan kemudian ada malaikat, dua malaikat, di salah satu Injil bilang dua malaikat, Injil yang satu-satu. Itu tinggal tergantung perspektif atau bagaimana penulis Injil itu mau menyoroti sesuatu. Sehingga ketika malaikat bilang, apa yang kalian cari? Bahwa dia, Yesus Kristus yang telah mati, dia telah bangkit. Ketika mendengar hal itu, kemudian ini perempuan-perempuan ini selain tadi Maria Magdalena, kemudian memberitahu kepada murid-murid Yesus, termasuk Petrus. Tapi nanti di kemudian juga Maria Magdalena ketika dia masuk, dia lihat, wah ada seorang muda di situ. Dia pikir itu penunggu taman. Ternyata ketika pemuda itu berkata, sedang apa engkau? Kemudian, aku mencari Tuanku. Kemudian dia bilang, Maria. Sadar dia terbuka. Kemudian dia sujud menyembah. Dia tahu bahwa itu Yesus. Karena ketika Yesus bangkit, rupa dia sudah berbeda dengan rupa sebelum dia mati. Itulah fakta kebangkitan, saudara-saudara. Jadi nanti kalau orang nanti mati kemudian bangkit, kita sudah ada apa kenal lagi ini kita pe istri. Siapa tahu dia pakai rupa lain, dia suka mau rupa lebih cantik dari sekarang. Terus dia dapat kena, cuma DP kelakuannya tidak mau berubah. Itu makanya Yesus dapat kenal ketika bercakap-cakap dengan Maria Magdalena. Dia masih belum sadar karena rupanya kan lain. Kemudian ketika dia bilang Maria, kemudian juga tadi salam bagimu. Itu kan perkataan yang biasa Yesus ucapkan, sehingga murid-murid juga sadar, wah Yesus ini. Itu kan ciri khas seseorang, ya kan, biasa seperti itu. Seseorang dapat dikenali dari apa? Dari kelakuannya, dari karakternya, dari mulutnya, ya kan. Kita tahu nih mulut ini, mulutnya siapa ini. Makanya murid-murid pun juga sadar, karena kan Yesus sudah tidak lagi sama seperti yang sebelum dia meninggal, rupanya sudah berbeda. Sehingga Maria juga yang karena dalam kelarutan kesedihannya, dia tidak mengenali itu rupa Yesus. Tapi ketika Yesus berkata, Maria, oh Tuhanku. Begitupun juga Petrus. Petrus dengan murid lain di dalam Injil Yohanes itu dicatat. Tapi banyak peneliti, banyak penafsir menganggap bahwa itu Yohanes, penulis Injil Yohanes. Dia tidak mau bilang namanya dia. Dia cuma tulis Petrus dan murid lain. Tapi itu ketika ditelusuri jejak-jejaknya, wah itu Yohanes itu yang tulis. Jadi ketika kan karena ditulis murid yang dikasihinya, yaitu Yohanes. Jadi ketika Petrus masuk, tapi ini Yohanes sudah lebih dulu. Kemudian dia lihat, wah kosong, batu kosong, batu sudah terguling. Dia lihat, wah kosong. Ya kan, biasakan orang kalau cuma lihat bukti, hanya satu bukti, wah
langsung berasumsi, wah, dicuri, wah, pencuri, kan? Tidak lihat bukti secara utuh sehingga berasumsi, wah, Tuanku sudah hilang. Tapi ketika ini Petrus dan Yohanes pada akhirnya mau mengetahui fakta kebenarannya, dia cari, wah, dia lihat, wah, itu kain kafan yang menutupi seluruh tubuh Yesus yang sudah mati itu sudah tidak ada lagi di tempat, sudah tergeletak di tanah. Kemudian itu kain peluh yang mengikat kepala Yesus itu sudah tidak ada lagi di dekat kain kafan, itu sudah berada di tempat lain. Kemudian sudah ada bukti-bukti, tapi mereka masih belum percaya, Nanti ketika malaikat datang mengatakan bahwa Tuhan yang kalian cari itu sudah bangkit, tapi masih sepertinya mereka masih belum percaya. Bayangkan, malaikat yang bilang masih belum percaya. Coba nanti baca ayat-ayatnya. Nanti ketika Yesus datang dan mengatakan kepada mereka, baru mereka percaya. Luar biasa memang. Itu seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Makanya tadi saya katakan banyak fakta yang bisa kita temukan terkait dengan kebangkitan Yesus Kristus. Pada awalnya mereka tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Bahkan malaikat mengatakan, bukankah ia telah mengatakan kepada kalian bahwa ia akan mati dan dia akan bangkit pula. Rasa-rasa nih malaikat ini mau bilang bonok nih. Rasa-rasanya mau bilang begitu. Sudah berulang-ulang para nabi bilang di perjanjian lama, ada dengar atau nyanda ini. Ini kalau mau dibahasakan seperti itu ya, ada dengar baik-baik atau nyanda, ada baca baik-baik atau nyanda, itu membuat di perjanjian lama. Taruh kalau tidak terlalu mengerti lah perjanjian. Tuhan Yesus sudah berulang-ulang selama 3 tahun bersama-sama dengan kalian. Dia bilang, aku akan mati. Sebelum dia mati dia bilang perjamuan, dia bilang tidak lama lagi aku. Tapi dia juga sudah bilang bahwa nanti aku akan bangkit. Bahkan pada minggu lalu kita sudah mendengar ketika dia dituduh oleh ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala dan tua-tua, ya kan? Dia bilang, bukankah engkau yang mengatakan mau merobohkan bait Allah dan dalam 3 hari engkau bangun? Mereka tidak mengerti. Tapi kalau kepada murid-muridnya sangat jelas, bukan pakai peribahasa atau pakai bahasa-bahasa figuratif kepada mereka. Mereka tidak mengerti. Mereka tidak paham. Makanya di sini juga firman Tuhan ingin memberikan penjelasan kepada kita. Mari kita belajar memahami firman Tuhan. Karena apa? Seringkali ketika kita diperhadapkan dengan satu peristiwa atau fakta, karena kita tidak memahami firman Tuhan dengan baik, sehingga membuat kita berasumsi yang salah, sehingga seringkali membuat kita menjadi kecewa dengan kenyataan. Kan sama seperti Maria Magdalena. Waduh, Tuhanku sudah tidak ada lagi, sudah dicuri. Padahal kan kalau dia mengerti firman Tuhan bahwa dia akan mati dan dia akan bangkit pada hari ketiga, pada hari itu kan pada hari ketiga. Kalau dia tahu, dia sadar bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga, ketika lihat batu itu sudah tidak ada lagi, dia langsung akan berkata, Tuhanku sudah bangkit. Tapi kan dia tidak berkata seperti itu, dia justru menangis, ya kan? Nah makanya beberapa hal yang kita bisa lihat di sini, walaupun mereka pada awalnya tidak percaya bahwa pada hari itu Yesus sudah bangkit, tetapi ketika Yesus menyatakan dirinya dan menyampaikan mengenai kebangkitan itu,
mereka baru percaya. Tapi kita, walaupun kita tidak melihat, ya kan? Kita kan hidup di zaman sekarang. Kita tidak hidup di zaman pada Yesus, pada waktu Yesus hidup, pada Yesus mati, pada waktu Yesus bangkit. Kita tidak melihat secara langsung. Ya, kalau saya tanya kepada Bapak Ibu seluruh jemaat Tuhan yang ada, paling, wah, saya percaya Yesus bangkit. Tetapi saya berani mengatakan kepercayaan itu bukan hanya sekedar, mungkin kita karena dari kecil sudah dengar-dengar akan kebangkitan Yesus Kristus. Ya, memang kepercayaan kita akan kebangkitan Yesus itu karena apa? Ini berita firman. Apa yang disaksikan oleh Alkitab, apa yang disaksikan oleh Injil, kemudian itu yang diberitakan kepada kita, sehingga ketika kita mungkin sejak dari kecil kita sudah mendengar berita kebangkitan Yesus Kristus, sampai saat ini kita juga sudah mendengar berita kebangkitan Yesus Kristus, maka kita percaya bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit. Itu fakta, saudara. Dan sebenarnya juga kalau kita sadar bahwa sesungguhnya kalau bukan Yesus yang menyatakan dirinya kepada mereka, kepada perempuan itu dan kepada murid-muridnya, mereka belum tentu percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, begitu pun juga dalam kehidupan kita. Sesungguhnya memang kita sudah mendengar kesaksian Injil bahwa Yesus sudah bangkit. Tetapi kalau Yesus tidak menyatakan itu dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan mungkin percaya akan kebangkitan Yesus. Kan bukan cuma kita yang dengar bahwa Yesus bangkit, kan orang lain juga kan. Tapi apa mereka percaya bahwa Yesus bangkit? Kan tidak percaya. Bukan berarti mereka tidak mendengar. Nah, oleh sebab itu, sekali lagi saya mau katakan, baik murid-murid perempuan-perempuan itu, tanpa Yesus yang menyatakan dirinya mengenai kebangkitannya, maka mereka tidak akan percaya bahwa dia sudah bangkit. Nanti kan berita itu tersebar, disampaikan kepada murid-murid, kemudian murid-murid menyampaikan kepada bangsa-bangsa mengenai kebangkitannya. Dan sampai pada saat ini, pada zaman ini, itu tersiar berita mengenai kebangkitan Yesus Kristus. Dan itu menjadi keyakinan kita. Tapi keyakinan itu bukan hanya sekedar kita mendengar, tetapi Kristus yang berfirman dalam kehidupan. Itu fakta. Fakta mengenai kebangkitan Yesus Kristus. Dan selanjutnya fakta yang kita bisa dapatkan dari kebangkitan Yesus Kristus, bahwa peristiwa kebangkitan Yesus Kristus itu menyatakan bahwa sesungguhnya Yesus itu benar dan dialah kebenaran itu. Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bahkan dia katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Apa yang disampaikan oleh Yesus? Kalau ahli-ahli Taurat, tua-tua, kemudian imam-imam kepala menuduhkan Yesus bahwa, wah, berdusta, ngaku anak Allah, ngaku-ngaku Mesias, ya kan? Dusta, layak kamu dihukum mati. Wah, cuma gara-gara dusta menurut mereka harus dihukum mati Yesus. Makanya kan waktu itu kan saya bilang, wah, ketika Pilatus melihat, wah, ini tidak pantas ini dihukum mati, cuma gara-gara pengakuan seperti itu kemudian mereka mau menghukum mati ini Yesus Kristus, ya kan? Bayangkan ini ahli-ahli Taurat ini, imam-imam kepala ini, ya kan, tua-tua lagi, kan main ini mereka ini. Tapi sekali lagi, ketika Yesus bangkit, waktu dia disalibkan, wah, dia diolok-olok, wah, segala rupalah
orang bilang, orang lakukan terhadap Yesus, tapi Yesus hanya berdiam, kebenaran pasti akan terbukti walaupun hanya berdiam. Sebab itu fakta kebangkitan Yesus Kristus itu pada waktu yang Tuhan sudah tentukan, kebenaran itu terbukti bahwa sesungguhnya apa yang dikatakan dia akan mati dan dia akan bangkit pada hari ketiga itu terjadi. Ini menunjukkan apa yang Yesus katakan itu ya dan amin. Makanya kita harus mengamini setiap perkataan Yesus Kristus. Apa yang ia diajarkan kepada kita, apa yang ia nyatakan kepada kita, mari kita percaya kepada dia. Jangan ragu-ragu, jangan berpikir yang lain. Yesus ini suruh pikul salib berat. Yesus ini bilang harus menderita. Yesus ini bilang harus percaya. Ya kan? Tidak mungkin itu Tuhan Yesus. Itu kan kita berarti tidak meyakini apa yang dikatakan oleh Yesus itu ya dan amin. Dan apa yang disampaikan oleh Yesus itu pasti akan terjadi. Nah, makanya hal yang selanjutnya, fakta kebangkitan Yesus Kristus itu menunjukkan bahwa kematian dan maut tidak dapat menguasai hidupnya. Memang dia mengalami kematian, memang dia mengalami maut pada saat itu. Tapi kematian dan maut yang dialami pada saat itu karena mau menanggung dosa kita, mau menebus dosa kita. Konsekuensi dosa bagi manusia adalah maut. Bukan sekedar maut ini, kematian jasmani, tapi seluruh totalitas hidup manusia sesungguhnya harus mati. Oleh sebab itu saya sudah katakan bahwa kematian Yesus itu menanggung, dia tanggung seharusnya dosa-dosa kita manusia. Dari kita lahir sampai kita mati, semua dosa kita sudah ditanggung lunas, tidak panjar-panjar, saudara-saudara. Tapi jangan berpikir, wah berarti bikin-bikin dosa aja, sudah dibayar Pak. Nanti rasa saja kalau Anda bikin berdosa. Memang Tuhan sudah bayar, saudara-saudara. Firman Tuhan bilang sudah lunas dengan darah yang mahal. Dia sudah menebus kita. Kita sudah dijual kan, dosa sudah memperbudak kita. Kemudian dengan darahnya yang mahal, tidak bercacat, tidak bercela, tidak ada satupun yang mampu menebus dosa manusia. Karena apa? Kita mau tebus, sedangkan kita masih utang. Ibu gembala masih utang dosa, masih, ya kan? Mau tebus pakai apa? Sedang mau bayar utang belum bisa, mau tebus orang utang, ya kan? Itu bahasa sederhana. Hanya yang tidak punya hutang yang bisa menebus, dan hanya yang punya segalanya yang bisa menebus. Makanya Yesus tidak punya hutang kepada siapa? Dia yang mampu menebus, ya kan? Kemudian dibayar. Ketika dia bayar lunas segala dosa-dosa kita, semua kita menjadi miliknya. Tapi kematian Yesus itu pun juga tidak berhenti sampai di situ. Karena kalau dia hanya mati begitu saja, dia sudah bayar, sudah menjadi miliknya, tapi dia sudah tidak ada. Wah, terlantar kita, ya kan? Terlantar. Ya memang kita sudah milik Yesus, ya kan? Sudah ada cap di dahi saya Yesus, dan di sini Yesus. Kan di Wahyu kan ditulis ada nama di dahi orang-orang kudusnya, ya kan? Walaupun yang ada Bali ada ini, ada tulis darah Yesus. Karena otaknya sudah ditebus. Ini pikirannya sudah ditebus oleh darah Yesus. Otak-otak kotor sudah mulai dibersihkan, sudah. Hati kotor sudah mulai dibersihkan di sana. Darah Yesus yang bekerja menguduskan kehidupan kita. Karena kan mau ditebus, dibayar. Semakin kita diubahkan. Tapi sekali lagi, kematiannya dia bukan berhenti hanya sampai di situ. Wah, kalau sumpama dia mati selamanya,
Kemudian kita akan terkatung-katung, jadi anak terlantar, ya kan? Tidak tahu mana ayahnya, mana ibunya, ya kan? Mana saudaranya, ya kan? Nah, makanya dia perlu bangkit. Supaya apa? Dengan dia hidup, dia akan menjadi raja segala-galanya dalam kehidupannya. Menjadi raja selama-lamanya dalam kehidupannya. Nah, oleh sebab itu, tadi saya katakan bahwa kematian dan maut itu tidak bisa menguasai selama-lamanya. Dia hanya menguasai beberapa hari saja. Karena dia mau menebus hidup kita. Tapi sekali lagi, kematian dan maut tidak bisa menguasai karena kuasa kebangkitan Yesus telah mengalahkan kematian dan maut itu. Nah, oleh sebab itu juga kita memang nanti akan mengalami kematian. Tetap kita akan mengalami konsekuensi dosa itu dalam kehidupan kita. Tapi kebangkitan Yesus itu juga menunjukkan bahwa sesungguhnya dia yang telah mati dan kita juga nanti akan mati. Dia juga akan dia telah bangkit dan kita juga akan bangkit nanti. Makanya kita baca di 1 Tesalonika pasal 4 ayat 18. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 18. Ayat 15 dulu. Nanti saya akan menjelaskan bagian-bagian ini pada khotbah berikut. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 15 sampai 18. Ayat 14 dulu. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus, meninggalnya dalam Yesus, bukan di luar Yesus, yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan, dengan mereka yang sudah bangkit lebih dulu dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan memberikan pengharapan dan penghiburan bagi kita. Walaupun kita susah-susah saat ini, menderita, sakit. Kita ada sakit ini, Tuhan. Ya Pak, kita sakit ini. Sakit, tidak punya uang sama sekali. Rasa-rasa mau mati. Kalau orang dunia bilang, ya kan, lebih baik mati dong daripada hidup begini susah. Ya kan, banyak kan bahasa-bahasa seperti itu. Tapi sesungguhnya kalau kita di dalam Tuhan, walaupun susah, menderita, sakit dalam hidup kita, terhina, tapi ada pengharapan di dalam Tuhan. Satu kelak nanti kita akan diangkat, dibangkitkan, diangkat bersama-sama. Kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan, menikmati segala berkat-berkat Tuhan, segala apa yang kita perjuangkan selama kita berada dalam dunia ini. Kita mau berjuang terus dalam Yesus Kristus, kita mau bekerja, kita mau melayani, kita mau memberi, kita mau mengasihi, kita mau hidup sungguh-sungguh, kita mau hidup setia dalam Tuhan. Segala yang kita lakukan untuk Tuhan, maka kita akan dapatkan nanti pada waktu Tuhan akan mengangkat kita semua. Makanya tetap kuat, tetap bersyukur kepada Tuhan.
Lagi fakta kebangkitan Yesus Kristus itu ingin membuktikan bahwa sesungguhnya maut tidak dapat menguasai. Begitupun juga nanti, walaupun kita akan mati secara jasmani. Kalau kita mungkin masih hidup, berapa tahun lagi ya? Kira-kira berapa tahun ini? Taruhlah saya 60 tahun lagi lah. 100 tahun hidup. Masih 60 tahun lagi hidup. Kalau Tuhan Ricky datang pada 60 tahun kemudian, ya kan, dari sekarang saya masih hidup, wah saya diangkat hidup-hidup sudah. Tapi kalau yang somati nanti dibangkitkan dulu dengan tubuh kemuliaan, sama seperti Yesus. Yesus kan sudah mati, sudah habis 3 hari kan manusia kan ketika dia mati kan sudah busuk mati semuanya. Tapi ketika dia bangkit tubuh baru, makanya kan perempuan-perempuan yang ada kenal. Nanti ibu gembala juga yang dapat kenal, wah kita sebenarnya seperti ini, gayanya beda pokoknya. Nah, puji Tuhan. Jadi kebangkitan Yesus Kristus itu memberikan jaminan bagi kita bahwa walaupun nanti kita akan mati, tapi kita pasti, karena kebangkitan Yesus pasti. Makanya nanti juga walaupun kita mati, kebangkitan kita, karena Yesus yang kuasa kebangkitan Yesus itu yang akan membangkitkan kita. Nah, terakhir fakta kebangkitan Yesus dari ayat-ayat yang kita sudah bacakan, di situ kita temukan bahwa ketika Yesus sudah menyatakan diri bahwa dia sudah bangkit kepada perempuan-perempuan dan kepada murid-murid, Yesus bilang, pergilah dan katakanlah kepada yang lain. Fakta kebangkitan Yesus Kristus juga mengajak kepada kita untuk menyaksikan itu kepada orang lain. Saksikan. Jangan kita hanya mendengar, Yesus sudah bangkit, tapi kita juga harus saksikan kepada yang lain. Ya. Bukan hanya sekedar menyaksikan, Yesus sudah bangkit, tahu. Tapi kita juga harus paham kebangkitan Yesus Kristus. Wah, bangkit bagaimana Yesus? Siapa itu Yesus? Makanya kita perlu belajar. Siapa itu Yesus Kristus? Bagaimana dia bisa bangkit? Ya kan? Tapi bukan hanya kebangkitan fakta sejarahnya, tapi juga menunjukkan dalam kehidupan kita bahwa benar sesungguhnya Yesus itu sudah bangkit. Jadi kan beberapa lagu kan, bangkit, serukan nama Yesus. Apa benar kalau bangkit suka itu tuh bilang Yesus sudah bangkit dalam kehidupan. Wah, kalau sudah bangkit nama Yesus, rasa-rasa mau rubuh dia, ya kan? Kenapa? Kan hidup. Orang kalau hidup kan dia bergerak, tidak mati. Damai. Pikirannya akan fokus, ya kan? Dia bergerak, tapi bergerak. Bangkit, suka nama Yesus. Bangkit apa ini? Ya kan? Bangkit bagaimana? Nama Yesus. So tak putar-putar ya. Kenapa ya? Kan Yesus sudah membangkitkan ini. Tubuh kita, jiwa kita kan bergerak. Ya, kecuali ya minta maaf ya, kakinya memang yang tidak bisa balompat ya. Tapi kan apa yang masih hidup ini bergerak. Itu menunjukkan, menyaksikan bahwa Yesus bangkit dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Yesus, kau kebenaran yang